Waktu itu yang terjadi seperti itu. Tapi ternyata 1 bulan gaji saya kasih ke dia, saya bilang saya break, saya mau keluar dari rumah ini hari ini juga. Ternyata dia kunciin saya di kamar. Dia kunciin saya di rumah itu, ditinggal ke Cina selama 3 hari. Jadi dia malah koper saya itu dirusakin, tuh dilempar dari lantai 32. Jadi saya disuruh keluar dari rumah itu pun karena dibantu sama ini satpam yang di bawah, yang jaga pintu luar itu. Terus dia bilang gini, kalau kamu nggak mau keluar itu CC, karena dia udah ini ya, agensi juga nggak mau ngurusin dia, kita lapor polisi aja. Dia nanya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hong Kong. Jadi ini tuh sore hari, seperti biasa kalau udah sore ngevlognya ke taman. Alhamdulillah hari ini itu cuacanya tidak begitu dingin. Jadi ini aku pakai bajunya 3 lapis tapi tetap ya teman-teman. Ini aku sama teman-teman aku barusan foto-foto, tiktokan, cari hiburan biar happy sedikit ya teman-teman. Jadi kalau libur itu manfaatkan waktu dengan baik, buat istirahat, buat makan menu masakan yang enak, buat telepon-telepon keluarga, buat curhat-curhat, pokoknya apapun itu yang penting bisa bikin kita happy. Nah jadi ini aku bareng sama salah satu sahabat aku. Jadi setiap minggu kita memang liburannya di bawah apartemen, gak pernah jauh-jauh. Kita ketemunya biasanya siang-siangan, karena kalau pagi itu kita biasanya punya acara masing-masing. Nah kalau aku tuh jam 8 pagi sudah keluar dari rumah majikan, tapi kalau teman aku ini dia agak-agak siangan karena masih harus melakukan aktivitas dulu. Jadi begitulah ya teman-teman, beda majikan, beda peraturan. Sebenarnya sih dilarang ya, tidak boleh kita melakukan pekerjaan di hari libur kita, tapi untuk mencari amannya saja selagi pekerjaan itu tidak berat-berat banget ya, diikutin aja lah ya. Ayo sini masuk yeay, ini dia. Sebelumnya perkenalkan dulu dong. Hai, Namanya siapa Mbak? namanya Tari. Mbak Tari ini dari mana? Dari Lampung juga. Jadi kita sama-sama Lampung ya guys, ketemu di sini di tempat yang sama, gedungnya juga tetanggaan, dan Ya kira-kira semuanya hampir sama. ya, cerita hidup yang hampir sama. Jadi kita sefrekuensi juga. Setiap curhat-curhatan sebenarnya apa yang aku alami dia juga alami. Tapi kita sama-sama saling memberi semangat, memberi support, terus juga ya saling mengisi satu sama lain lah. Jadi itulah gunanya menyambung silaturahmi di perantauan. Tapi yang penting jangan salah pilih teman, jangan salah pilih pergaulan ya teman-teman. Yes. Kamu yang berpengalaman, coba kasih tips dulu buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Gimana tipsnya supaya kita itu bisa menjaga jarak dari teman yang tidak baik dengan teman yang baik selama kita berada di perantauan. Intinya kalau sama teman sih kita sama aja ya, sama semua teman tuh sama aja, tapi jangan terlalu terbuka sama teman yang baru kenal. Nah, Jangan terlalu pakai hati sama teman yang baru kenal. Terkadang kalau di Hong Kong itu depannya doang baik, tapi di belakang kita kan nggak tahu ya. Banyak yang kasus terjadi saat ini kan, kayak dibaik-baikin, dibeliin apa ternyata ditipu buat pinjam di bank atau apa gitu kan. Itu harus diwaspadai. Yang diwaspadai seperti itu. Jadi bukannya kita menghindari teman yang baik, enggak. Cuman Semua jangan terlalu percaya sama orang aja gitu loh. Jangan terlalu percaya sama orang. Dibaikin baru kenal 1 hari 2 hari dibaik-baikin, dibeliin ini itu, terus kita mau aja gitu kan. Dirayu-rayu. Dirayu-rayu, diajakin gimana Diajakin gitu. yang tidak baik. Karena di Hong Kong ini bukan sekarang sih, dari dulu modus-modus seperti itu ya, dideketin, Iya. dirayu, ujung-ujungnya terjadilah hal-hal Sebenarnya yang pernah juga kejadian itu waktu itu ya, ada kita duduk-duduk di taman lah ya. Terus ada temen yang datang, kita juga baru kenal dia. Terus dia tuh datang cuma nanyain kamu gimana, seakan-akan dia tuh curhat ya. Jadi kan kita sebagai orang yang dicurhatin kan kita dengerin dulu ya. Ngajakin kayak ini bisnis apa gitu, aku nggak tahu. Terus ada kayak batu dio atau apa gitu ya, apalah namanya aku lupa ya. Terus katanya kamu harus bayar dulu segini, nanti kamu cari teman gitu, cari teman buat ikutan join, Dia tuh ngomongnya halus banget, tanpa sadar kita itu kalau nggak bener-bener hati-hati, kita tuh ikut ke dalamnya gitu loh. ya. Nah, dia bisa nipu tuh
dengan cara yang berbagai halus cara. banget. Jadi kita tanpa sadar kita mengikuti dia, apa yang dia mau kita ikuti. Kayak lama-lama dia nanti pinjem, kamu boleh nggak pinjem identitas Data kamu, dokumen. Nanti kita bayarnya berdua. Sebenarnya kamu tuh nggak hilang loh uang kamu tuh investasi ke sini, nanti setiap bulannya kamu dapat berapa persen gitu-gitu. Sebenarnya itu nggak bener ya. Jangan sekali-kali ikut-ikutan seperti itu. Ini bukan kata orang, karena saya mengalami sendiri. Kebetulan ini pengalaman pribadi ya, Mbak. Ada baik ada buruknya, tapi selama kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, insya Allah sih semuanya akan baik-baik saja ya. Tapi sebenarnya nggak semua majikan itu jahat, nggak semua majikan juga baik. Jadi setiap sejahat-jahatnya majikan ada sisi baiknya. Terus sebaik-baik majikan pasti ada ininya, maafannya ada. Jadi semua itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau ada teman yang mau ngebreak atau mau notice atau apa, itu sebenarnya kita kuat-kuatin dia aja dulu, karena nggak semua majikan, kalaupun nanti dia ganti majikan, belum tentu juga dapat yang lebih baik. Ya kan gitu kan, karena rata-rata majikan ya seperti itu. Dimanapun, bukan hanya di Hong Kong, di Indonesia pun kita tidak menemukan majikan yang 100% sempurna, itu tidak ada. Kecuali kalau memang majikan itu sudah keterlaluan. Kayak dulu majikan saya yang pertama, dia ternyata ada jiwanya sakit lah ya, ada kelainan. Jadi dia tuh lebih kayak apa ya, psycho gitu loh. Dia tuh gangguan jiwa. Iya, dia tuh jahat. Jadi otaknya dia tuh gimana caranya menyiksa seseorang gitu. Jadi bukan lagi yang kayak jahat sama antara majikan sama pembantu yang kayak merendahkan, itu bukan lagi. Jadi aku udah sekap selama 1 tahun di majikan yang pertama. Ya, terus jaga anak, sebenarnya jaga anak 2. Terus habis itu nggak boleh pegang HP, nggak ada libur selama 1 tahun, nggak ada komunikasi sama keluarga, uang juga nggak bisa kirim. Kalau kirim, misalnya ya mau kirim, dia yang bantuin kirim. Jadi dia itu gajian nggak pernah dikasih ke aku sendiri. Dia langsung minta rekening rumah mana langsung dikirim. Entah itu dikirim semua apa enggak, kan kita nggak tahu. Kita nggak bisa telepon keluarga juga. Nah, di saat seperti itu nggak ada seorang pun yang bisa bantu kita kecuali kita sendiri, ya kan? Jadi ketika kita menghadapi seperti itu, bagaimana caranya kita bertahan dulu sebentar, ya kan? Kita bertahan dulu sebentar sambil mencari cara gimana caranya kita keluar dari masalah seperti itu, ya kan? Akhirnya udah sabar aja dulu, nanti lama-lama pasti ada celah kita itu keluar dari situ, tapi jangan melawan aturan yang ada, ya kan? Kita di sini kita bisa bayar majikan 1 bulan gaji full, kita bisa keluar juga hari itu juga. Itu namanya ngebreak ya. Nah, waktu itu yang terjadi seperti itu. Tapi ternyata 1 bulan gaji saya kasih ke dia, saya bilang saya break, saya mau keluar dari rumah ini hari ini juga. Ternyata dia kunciin saya di kamar, di rumah. Semudah itu ternyata. Dia kunciin saya di rumah itu, ditinggal ke Cina selama 3 hari. Jadi selama 3 hari setelah saya kasih uang dia 1 bulan gaji, saya nggak bisa keluar. Dan 3 hari di hari ketiga itu sorean, kan biasanya kalau di apartemen itu ada orang yang ambil sampah. Nah, ada suara di luar, itulah kesempatan saya buat gedor-gedor pintu, minta tolong sama orang, tolong aku disekap. Aku udah secara resmi kasih dia uang 1 bulan gaji dan aku mau ngebreak. Tapi ternyata dia lakukan saya seperti ini, dan akhirnya malam waktu itu orang itu masih belum bisa bantu saya. Yang di luar itu kan dia takut kalau saya bohong mungkin ya. Terus dia malam-malam pulang dari Cina tuh, pulang malam sekitar jam 8. Dia pulang, tapi dia ini seakan-akan nggak ada terjadi apa-apa gitu loh. Dia malah koper saya itu dirusakin, tuh dilempar dari lantai 32, keluarkan rumah saya, apartemennya itu di belakangnya gunung kan, nggak ada perumahan lagi, villa itu kan. Jadi yang namanya baju, koper, barang-barang dilempar dari lantai 32 kan, di bawah udah berantakan ya, berantakan, nggak tahu ketemu di mana kan, nggak tahu. Jadi saya disuruh keluar dari rumah itu pun karena dibantu sama ini satpam yang di bawah, yang jaga pintu luar itu. Terus dia bilang gini, kalau kamu nggak mau keluar itu CC, karena dia udah ini ya, agensi juga nggak mau ngurusin dia, kita lapor polisi aja. Dia nanya saya kan, lapor polisi aja. Tapi ternyata majikan tahu dia salah kan. Akhirnya saya dikeluarin dari rumah itu, bawa apa yang ada di badan aja. Terus habis itu saya
cari agensi, dibantu sama si satpam itu, saya dikasih baju, dikasih sepatu, cari agensi yang menurut saya sih bertanggung jawab ya. Cari agensi, tapi apa boleh buat kita harus keluar dulu dari Hong Kong. Tapi alhamdulillah waktu itu lagi COVID ya, jadi saya nggak perlu keluar. Tetap di Hong Kong ya. Tetap di Hong Kong, dicarikan majikan. Untungnya sebelum dua minggu saya udah dapat majikan. Di majikannya sekarang. Ya sekarang. Dan sampai sekarang bertahan sampai sekarang 4 tahun lebih itu. Alhamdulillah. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi menghadapi kesulitan atau majikannya seperti apa, intinya bertahan dulu sebisa mungkin. Setidaknya kalau keluar dari majikan harus pegang uang sendiri. Setidaknya 1 bulan gaji buat bertahan hidup selama belum masuk majikan yang baru. Gitu. Jadi kita nggak nyusahin orang juga. Karena ini ya di luar negeri atau kita lagi di luar daerah kita. Kalau kita lagi susah tuh jangankan apa sih, orang tuh nggak akan peduli. Iya, betul. Ya nggak? Orang tuh nggak akan peduli apalagi kalau masalah uang. Iya. Nggak semua orang tuh bisa peduli. Termasuk temen lah ya. Itu nggak bisa kita bergantung sama orang lain. Jadi kita kalau mau keluar dari majikan, setidaknya kita sendiri harus ada tabungan di tangan itu buat bisa bertahan hidup selama jadi poinnya sebelum kita memutuskan sesuatu, entah itu notice atau break, setidaknya kita mempunyai uang tabungan untuk selama kita berada di luar menunggu majikan baru. Karena di luar juga belum tentu agensi menyediakan tempat untuk tinggal kita sementara. Kadang-kadang kita di luar tinggal di kos-kosan ya, atau di mana makan sendiri, apa-apa sendiri. Sedangkan visa juga kita nggak tahu turunnya kapan. Apalagi sekarang kan lagi musim dingin ya. Iya. Jadi kita kalau di luar pun bisa, kalau nggak cukup uang untuk bertahan hidup juga kita nanti susah sendiri. Iya, Kalaupun sakit juga di Hong Kong itu periksa dokter juga nggak semurah itu ya. Jadi kalau kita sakit juga gimana kalau nggak ada uang. Seperti itu. Sebenarnya dimanapun sama ya. Kalau kita ada uang aman. Kalau intinya uang ya Besti. Iya, intinya uang. Dimanapun kita berada tuh intinya kita harus pegang uang. Ya, pokoknya ini adalah kisah perjalanan Mbak Tari selama bekerja di Hong Kong. Jadi memang luar biasa. Jadi seseorang yang sekarang ini berdiri di depan kita, yang baru aku kenal beberapa bulan, ternyata beberapa tahun yang lalu dia pernah mengalami kejadian yang amat sangat lebih parah dari aku. Jadi aku malu kalau mengeluh sama yang udah menjalani lebih sulit itu, jadi malu sendiri gitu ya. Oh ternyata ada yang lebih parah. Gitu. Tapi kita itu harus bersyukur ya. Terkadang yang lebih parah dari saya pun ada. Ya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, percayalah kesulitan itu akan berlalu. Pertolongan itu ada. Pertolongan itu ada. Jadi ada pepatah mengatakan hidup itu kan berputar ya. Nggak selalu kita di bawah. Jadi ketika kita di bawah itu jangan terlalu sedih. Yakinlah kita akan melalui semua ini dengan baik-baik saja. Akan terlewati. Yang penting tetap tenang. Terus kita curhat itu sama orang yang bisa kita percaya, yang bisa menenangkan. Jangan semua dibicarakan. Jangan setiap ketemu orang kita cerita. Lah intinya. Karena kan kita nggak tahu satu-satunya orang itu seperti apa gitu. Jadi intinya ya jaga diri baik-baik dimanapun kita berada. Oke Mbak Tari, terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman buat teman-teman Mela Vlog. Semoga Mbak Tari sehat selalu, panjang umur, dimudahkan atas segala urusannya, keluarga di rumah juga sehat-sehat. Pokoknya intinya kita sama-sama berjuang sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita. Tapi yang namanya kita perempuan, kalau kita merasa capek, merasa lelah, kalau kita juga nangis sebentar, habis itu udah harus kuat lagi. Kita curhat, nanti saling menguatkan, ya gitu-gitu aja. Sebenarnya kita tuh sama-sama hancurnya, sama-sama, tapi saling menguatkan. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.